Bismillahirrahmanirrahim. Dari hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tinggalkan 7 hal yang membinasakan. Salah satunya adalah memakan riba. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah memberi peringatan tentang haramnya riba pada surat Al-Baqarah ayat 275. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ini sudah sangat terang benderang, sangat jelas, tegas dan lugas tentang haramnya riba. Namun kenapa masih banyak umat Islam yang mempraktekkan dan mengamalkannya? Hampir semua orang di negeri ini dan di seluruh dunia terlibat dengan riba. Bahkan hampir tidak ada seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis yang bebas riba. Mengapa? Apakah mereka tidak paham apa itu riba? Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap hutang piutang yang menghasilkan manfaat adalah riba. Manfaat itu bisa berupa tambahan atau kelebihan. Secara bahasa berarti ziyadah, tambahan. Dan secara syar'i bermakna, setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap sesuatu hutang piutang sebagai imbalan terkait waktu. Inilah yang disebut riba nasiah. Mengenai riba nasiah tercatat dalam hadis Al-Bukhari. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Dan dari hadis Baihaqi juga bilang, manfaat yang ditarik dari hutang adalah salah satu cabang dari riba. Masih di hadis Al-Bukhari juga bilang, kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu, dan ia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, janganlah kamu terima, karena itu adalah riba. Dan di hadis Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian memberi hutang, lalu ia diberi hadiah oleh pengutang, atau si pengutang membawanya di atas kendaraannya, maka jangan ia menaikinya dan jangan menerima hadiah itu, kecuali yang demikian itu biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang piutang itu. Di narasi lainnya, di hadis Baihaqi, Rasulullah juga bersabda, jika salah seorang di antara kalian memberi hutang, dan si pengutang menawarkan kepadamu makanan, maka janganlah kamu menerimanya. Dan jika pengutang menawarkan tunggangan, janganlah ia menerimanya, kecuali yang demikian itu sudah biasa terjadi di antara keduanya sebelum utang piutang itu. Pada zaman sekarang kelebihan saat pengembalian hutang secara umum disebut bunga. Jika kita simpulkan dari penafsiran hadis tadi, bunga itu riba dan diharamkan. Praktiknya kita bisa temukan di mana-mana, di kota, di desa, di kampung dan di pelosok, oleh lembaga keuangan, pemerintah maupun individu per individu, dari negara, kantor, perusahaan, desa hingga perkumpulan setingkat RT. Jika riba sudah merata dan merajalela, apakah fakta tersebut bisa merubah hukum riba menjadi boleh atau halal? Tentunya tidak, tetap haram. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengharamkannya, dan jelas itu tercatat di Al-Quran. Akan tetapi mengapa, walaupun sudah faham, tetapi tetap tidak mau meninggalkannya? Alasannya, itu hal ringan, masalah sepele, dosanya kecil. Jika diambil kecil, mungkin dianggap tidak berdosa. Bagaimana dengan bunga kecil? Tidak ada batasan apapun mengenai jumlah riba, semua dianggap sama. Dalam surat Al-Baqarah ayat 279 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jika kamu bertaubat dari aktivitas riba, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Lalu letak masalahnya di mana? Bukan pada besar atau kecilnya riba. Akan tetapi, karena umat Islam terlanjur menganggap riba sebagai permasalahan kecil dan sepele. Kalau dosa dianggap kecil saja, jadi bukan permasalahan besar yang harus ditakuti umat Islam. Okelah kalau begitu, mari kita lihat dan dengarkan dengan seksama. Masih dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, lantaran
tekanan, penyakit gila. Juga di dalam beberapa hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, pada waktu aku dimirojkan ke langit, aku memandang ke langit dunia. Ternyata di sana terdapat banyak orang yang memiliki perut, seperti rumah-rumah yang besar, dan telah doyong perut-perut mereka. Mereka dilemparkan, dan disusun secara bertumpuk di atas jalur yang dilewati Fir'aun. Mereka diberdirikan di dekat api neraka, setiap pagi dan sore hari. Mereka berkata, "Wahai Rob kami, janganlah pernah terjadi hari kiamat." Aku tanyakan, "Hai Jibril, siapa mereka?" Jawabnya, "Mereka adalah para pemakan riba dari kalangan umatmu yang tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan, lantaran tekanan, penyakit gila." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, pada waktu aku diisrokan, tatkala kami telah sampai ke langit ketujuh, aku melihat ke arah atasku, ternyata aku menyaksikan kilat, petir dan badai. Lalu aku mendatangi sekelompok orang yang memiliki perut seperti rumah. Di dalamnya banyak terdapat ular berbisa, yang dapat terlihat dengan jelas dari luar perut mereka. Aku tanyakan, "Hai Jibril, siapa mereka?" Dia menjawab, "Mereka adalah para pemakan riba." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "1 dirham yang didapatkan seseorang melalui riba, lebih besar dosanya di sisi Allah daripada 36 kali zina yang dilakukan seseorang." Sedang riba yang paling parah adalah yang berasal dari harta seorang muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di dalam riba ada 99 pintu dosa. Yang paling ringan adalah seperti seorang anak laki-laki yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Dan juga dalam hadis Ibnu Majah dan Al-Hakim juga bilang, riba itu mempunyai 73 pintu, sedangkan yang paling ringan adalah seperti seseorang yang menzinahi ibu kandungnya sendiri. Jadi, zina adalah dosa besar, dan ternyata, dosa riba itu dosanya jauh lebih besar daripada dosa zina. Bahkan berlipat-lipat, apalagi zina dengan ibu kandung sendiri. Nauzubillah. Terus, itu kan dosa bagi pemakan atau pengambil riba. Seperti rentenir, pemilik bank, dan yang lainnya. Saya kan bukan rentenir yang memakan riba. Saya kan bukan pemilik bank. Saya kan hanya objek bukan subjek. Saya kan yang dihutangi bukan yang menghutangi. Di dalam hadis Muslim dan Al-Bukhari oleh Abu Hujaifah, Rasulullah melaknat orang-orang yang terlibat riba. Beliau bersabda, "Hum sawa'un." Mereka itu sama, yaitu yang mengambil riba, memberinya, menuliskannya, dan yang menjadi saksinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila perbuatan zina dan riba telah merajalela di suatu negeri, berarti penduduknya telah mengizinkan turunnya azab Allah atas diri mereka. Coba ingat Krismon. Riba yang terkait dengan krisis moneter adalah riba fadal. Riba fadal adalah tambahan atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi tukar-menukar atau jual-beli barang-barang tertentu. Yang termasuk di dalamnya adalah jual-beli mata uang, yang saat dulu memakai emas dan perak. Dalam hadis Rasulullah memberi penjelasan mengenai riba fadal dalam hadis Al-Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Abu Daud. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menjual emas dan perak akan mengandung riba kecuali jika cash. Silakan cek di valuta asing, apakah transaksinya ada yang kontan. Padahal, nilai transaksi sektor non-real jauh lebih besar daripada di sektor real. Dampaknya, terjadi kegoncangan nilai tukar rupiah terhadap dolar. Lalu terjadi krisis moneter, lalu terjadi krisis ekonomi, krisis sosial, krisis politik. Juga krisis akhlak, krisis kemanusiaan. Inilah yang disebut azab dunia. Masih di Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari bertransaksi riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu, sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi bertransaksi riba, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.
masuk neraka selamanya. Ancaman ini hanya tertuju ke yang sudah faham. Namun, tetap mengulangi bertransaksi riba. Tidak ada dosa yang lebih berat, melebihi dosa orang yang dimasukkan neraka selama-lamanya. Dosa yang setara dan diberlakukan seperti kepada orang kafir. Sekali lagi, jika mengulangi bertransaksi riba padahal sudah tahu bahwa riba itu haram hukumnya, di manakah tempat kembalinya? Neraka, dan kekal di dalamnya. Naudzubillahi min zalik. Astagfirullah. Dari hadis Al-Bukhari dan Muslim juga bilang, tinggalkanlah 7 hal yang membinasakan, salah satunya adalah memakan riba. Terakhir, dalam hadis Ibnu Majah dan Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh akan datang pada manusia suatu zaman, ketika tiada seorang pun di antara mereka yang tidak akan memakan harta riba. Siapa saja yang berusaha tidak memakannya, maka ia tetap akan terkena debunya. Jadi, cepatlah bertaubat dari riba. Sebelum kematian datang menjemputmu, ingatlah kematian bisa datang kapan saja, tidak mengenal waktu dan tempat. Jika kamu mati dalam dosa riba, dalam keadaan masih melakukannya, maka, di neraka selamanya menantimu. Rugi sekali, kamu gadaikan waktumu dan semua amal ibadahmu terhapus percuma, hanya untuk riba. Hanya untuk kemewahan dunia atau ingin terlihat kaya. Ingat di dunia kita dibatasi umur, tapi di neraka selamanya. Terima kasih telah menonton video ini. Dukung terus Alkisah agar lebih baik dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Semoga bermanfaat, amin.